Halo semuanya, welcome back to video dari Akademi Marketer bersama gua Firdi. Di video kali ini gua akan ngebahas tentang pengalaman gua dan juga beberapa temen dan beberapa case ya yang brand owner yang udah punya produk sendiri khususnya dalam beriklan. Jadi ada cerita kalau sekarang tuh kayaknya ngiklan tuh susah banget ya. Jadi kalau dulu kita ngiklan dapetin satu customer itu hasilnya bisa 2 kali atau 3 kali lipat dari biaya iklan. Nah, tapi sekarang itu kok susah gitu ya. Nomor satu, ya karena memang pemainnya udah mulai banyak. Dan yang kedua, ya buat para teman-teman brand owner ini, market di iklan terutama di Meta itu sudah dirusak oleh pemainnya sendiri. Kita nggak tutup mata, banyak di luar sana yang advertiser bermainnya itu tanda kutip nakal gitu ya, jadi ngirim produknya nggak sesuai, konten iklannya nggak sesuai, dan banyak lagi lainnya. Dan itu berdampak juga kepada kita, teman-teman yang khususnya para brand owner yang ya jualannya memfokusnya salah satu trafficnya itu via Meta Ads, tapi turun karena oknum-oknum tadi. Nah, lalu apa sih yang gue lakuin dan apa yang beberapa teman-teman gue lakuin juga? Kita manfaatin dengan yang namanya funnel. Mungkin ini ilmu lama ya, ilmu yang sudah bisa dibilang, ada yang bilang ini udah kadaluarsa nih, sekarang udah beda, udah eranya udah lain, cara mainnya udah beda. Nah, cuman sampai sekarang karena ini masih works, gue juga masih jalanin dan alhamdulillah masih menghasilkan pundi-pundi yang menyenangkan. Jadi ya kenapa nggak kita share? Atau juga kan nanti cara bermainnya beda-beda, beda industri juga pasti beda lagi gitu. Nah, disclaimer dulu ya, ini kurang cocok apabila teman-teman yang bermainnya itu palu gada atau dropship atau hit and run. Karena kenapa? Buat teman-teman yang hit and run atau palu gada kan apabila iklan di produk satu jelek, ya udah ganti lagi ke produk yang lain gitu. KPI-nya berbeda. Mungkin bisa cek di video sebelumnya yang kita bahas tentang CTWA. Nah, itu buat teman-teman yang baru mulai nggak punya produk, dropship, manfaatin gudang online, itu jauh lebih cocok. Nah, funnel ini cocok sekali buat teman-teman yang punya produk ya, yang brandnya itu belum terlalu gede banget, nggak sebesar brand-brand di luar sana seperti MS Glow atau mungkin seperti Wardah gitu ya, yang udah mendunia, tapi brandnya ini baru mulai dan masih fokusnya ke iklan berbayar. Apa itu yang harus dimaksimalkan? Ya, gue pakai namanya adalah funnel. Funnel pasti teman-teman sudah lumrah lah buat para teman-teman digital marketer ya. Tapi buat teman-teman yang sudah punya brand, yang dia fokusnya lebih ke produk, itu mungkin mereka nggak terlalu mikirin funnel karena memang nggak terlalu ngerti gitu loh. Gue cuma berusaha untuk menjelaskan aja, berbagi cerita dan sharing apa yang gue lakukan. Jadi kalau misalkan kita punya produk, ya produknya ini, let's say katakanlah herbal hipertensi, karena memang kan gue dari 2020 kemarin eranya COVID, nggak sengaja terjun main ke herbal hipertensi dan juga kolesterol dan juga asam urat waktu itu. Sampai sekarang juga masih sustain, masih jalan gitu ya. Jadi dipaksa untuk terjun jadi seorang pedagang online sampai akhirnya keterusan karena memang bisa menghasilkan dan enak. Nah, herbal hipertensi. Dulu 4 tahun lalu kalau kita jual, mungkin teman-teman di sini yang lihat video ini juga merasakan ya, mungkin ada yang relate dengan saya. Itu dulu kita jual satu, untungnya bisa 3 atau 4 kali lipat ya tiap penjualan. Itu menyenangkan sekali. Betul ya? Dulu itu 4 tahun yang lalu. Gimana lagi kalau teman-teman yang udah main dari tahun 2006? Wah, itu udah pasti lebih banyak lagi cuannya ya. Nah, siapa tahu ada yang nonton juga. Nah, let's say kita main herbal hipertensi. Kalau dulu kita jual ini, ya udah langsung cuan gitu ya. Habis itu langsung digulung terus duitnya, tembak lagi di iklan, tembak lagi di iklan. Nah, sekarang karena kalau kita main ini, yang gue rasain adalah selama 1,5 tahun terakhir, itu kok dapetin 2x saja agak sulit gitu loh. Artinya apa? Perang harga sudah mulai bermunculan. Marketplace juga sudah ada gitu ya. Orang-orang juga sudah mulai aware dengan marketplace. Lalu bagaimana caranya kita manfaatin digital marketing yang berbayar, Meta Ads khususnya, supaya tetap bisa bermain dengan cuan, dengan hasil yang cuan maksudnya. Nah, yang gue lakuin adalah dasarnya sama. Di herbal hipertensi ini gue iklanin ya. Nah, ketika kita iklanin, artinya kan ada orang-orang yang melihat konten iklan dari herbal hipertensi kita ini.
Nah, orang-orang yang lihat konten iklan herbal hipertensi kita ini, mereka jadinya adalah tahu. Nah, ini buat para advertiser atau yang teman-teman digital marketer lainnya pasti udah paham nih kalau ada skema seperti ini adalah namanya corong funnel. Ada yang bilang top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Ada yang bilang awareness, terus interest, lalu consideration, dan lalu bayar jadi leads gitu ya. Tapi gue pakai bahasa Indonesia aja yang memang bisa dimengerti sama banyak orang gitu ya. Habis diiklanin, orang jadi tahu. Kan orang kalau misalkan kita beriklan, mereka kan jadi tahu nih produk kita, yang dalam kasus ini kan herbal hipertensi. Nah, masalahnya adalah produk apa yang sekarang akan kita lemparkan keluar sana. Misalkan nih teman-teman punya satu brand, namanya brandnya mungkin Virdi Nature ya, kalau herbal ya mungkin lebih bagus ya. Virdi Nature misalkan nama brandnya. Apakah nggak mungkin kita ngiklannya langsung banyak tuh? Misalkan ada obat hipertensi, lalu ada vitamin untuk menurunkan tekanan darah, lalu ada apa lagi? Madu, ada mungkin yang berkaitan dengan herbal lainnya, herbal kolesterol, asam urat. Nggak mungkin kan kita iklanin semua jadi satu dan budget iklannya banyak gitu ya. Nah, kalau yang gue lakuin, gue ngambil satu fokus pesan yang memang ngena banget di masyarakat, hipertensi, diiklanin, dan akhirnya banyak orang yang tahu tentang produk dan juga brand itu. Nah, kenapa yang gue iklanin adalah herbal hipertensi? Karena pada waktu itu di tahun 2022 itu penetrasi ke hipertensi ini lagi bagus. Gue nggak tahu kenapa, tapi penetrasinya itu lagi bagus. Selain itu era-era pulih dari COVID ya teman-teman ya, ternyata yang kena hipertensi juga banyak pada waktu itu. Buktinya penjualannya juga naik ya. Herbal hipertensi, gue iklanin waktu itu. Dan message yang kita utamakan adalah ini herbalnya bisa meredakan hipertensi. Akhirnya banyak orang yang tahu. Nah, apakah orang yang tahu tentang herbal hipertensi ini apakah langsung beli semua langsung? Jawabannya kan enggak. Setelah mereka tahu, kita harus memahami dulu teman-teman. Mereka harus tertarik sampai akhirnya mereka mau. Nah, gimana sih caranya bikin orang yang tahu nih jadi mau? Balik lagi, kalau dalam funnel ini kan iklan ya kita bahasnya ya. Orang lihat konten dan dia ngeklik masuk ke landing page LP. Orang tahu jadi mau, itu kalau persepsi gua tolak ukurnya adalah dia lihat konten iklan lalu ngeklik dan masuk ke landing page. Dia udah di level mau. Setelah dia nge-scroll di landing page, setelah dia fokus lihat pesan-pesan yang kita kasih di landing page, harapannya adalah dia makin tertarik dan dia jadi pengen. Nah, di tahap pengen ini yang banyak teman-teman, bahkan teman-teman saya sendiri ya, circle saya sendiri itu nggak sadar bahwa sekarang nggak cukup kalau kita sebagai seorang brand owner atau pemilik produk hanya mengandalkan cold traffic aja atau traffic yang dingin masuk ke landing page dan berharap mereka langsung beli gitu loh. Ada satu tahap lagi, pengen, atau yang memang dibilang consideration. Orang itu di tahap ini mereka mempertimbangkan. Dia udah masuk ke landing page, tapi dia mempertimbangkan, gua butuh nggak sih produk ini sebenarnya? Gua harus beli produk ini nggak sih sekarang? Gua udah yakin belum sih sama produknya? Nah, di tahap pengen ini biasanya orang-orang ngapain? Mereka akan mencari sebuah validasi. Validasi berupa apa? Bisa jadi social proof, ya, testimoni kalau produknya produk solusi. Bisa jadi fungsi. Kalau teman-teman jual produknya bukanlah produk herbal, bukan produk solutif, bisa jadi fungsi. Apakah fungsinya memang benar-benar sesuai dengan yang dijabarkan di konten iklan dan di landing page? Mereka butuh validasi pihak ketiga. Biasanya di mana mereka carinya? Di sosial media dan juga di YouTube. Biasanya. Teman-teman juga kan ke YouTube biasanya cari informasi kan? Tutorial ataupun cari bagaimana cara melakukan suatu A atau B gitu ya. Sama. Maka di sini ada proof, entah itu di sosial media ataupun di testimoni. Jadi teman-teman yang brand owner ataupun yang punya produk sendiri, kalau kita sudah tahu nih, gue udah ngasih tahu ada tahap pengen dari orang, ada tahap consideration. Jadi teman-teman selain mengandalkan traffic berbayar yang brand owner, mulai pikirin juga dari sekarang, bahkan dari setahun 2 tahun yang lalu harusnya udah mikirin juga. Kalian harus aktifin sosial media, ya, aktifin proofnya. Pesan apa yang kalian sampaikan dari brand kalian? Misalkan brand kalian pesannya adalah herbal natural sudah BPOM, aman dikonsumsi.
sampaikan terus-menerus di sosial media kalian. Ya, baik itu di Instagram, di TikTok, ataupun di YouTube. Karena kenapa? Kalau kita ngiklan dan berharapnya langsung kebeli di era sekarang, agak sulit. Ya, bisa, tapi tidak setebal dulu untuk marginnya. Ya, nah kita kan pengen sustain ya untuk para teman-teman yang punya brand ya. Yang belum punya nih, ayo ini dikembangin. Caranya gimana? Ya minimal at least teman-teman tahu pesan dari brandnya itu apa yang mau disampaikan di sosial media. Kalau nggak tahu, mungkin bisa hire agency atau mungkin bisa hire content creator atau KOL. Kalau KOL mahal mas, ya udah cari orang aja yang bisa ngedit video, yang bisa bikin script sesuai dengan brandnya untuk disampaikan value dari brandnya itu ataupun positioning dari brandnya itu di sosial media. Karena orang butuh validasi ya, sama seperti kita lah kalau misalkan kita belanja di marketplace gitu ya, kita lihat reviewnya kan kadang. Nah itu juga yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Nah setelah mereka pengen, barulah mereka yakin, di tahap pengen ini barulah mereka beli gitu. Setelah beli ini barulah jadi sebuah keuntungan buat kita. Nah ini ada lanjutannya, tapi bukan berarti kalau mereka sudah beli ya sudah. Ya mungkin kalau di beberapa tahun yang lalu targetnya adalah wah dapat penjualan banyak hari ini, dapat 100, dapat 500 order dari Meta Ads doang gitu ya. Terus ngapain setelah mereka beli? Nah kita harus pikirin lagi flow-nya, funnel-nya ya. Jadi ini pun gue terapin juga dan gue bisa mendapatkan revenue stream yang hampir mirip ya. Gue bilang hampir mirip ya dengan yang didapat dari 2 atau 3 tahun lalu. Ketika eranya COVID dan orang benar-benar mikirin masalah kesehatan. Kok bisa? Karena setelah orang beli, itu mereka tidak langsung kita konfirmasi pesanan dan langsung kita kirim produknya. Tapi gue melakukan yang namanya follow up produk atau add produk yang ke-1. Misalkan nih, di sini kita jual produk penetrasinya. Ini kita bilang produk penetrasi ya, herbal hipertensi. Misalkan yang gue jual saffron. Ya, karena emang gue jualan saffron dulunya. Saffron nih khusus untuk hipertensi. Ini yang kita iklanin. Kita iklanin sampai orang tahu, orang jadi mau jadi pengen dan sampai mereka beli. Nah, pada waktu mereka memutuskan beli, kita follow up. Kita tawarin nih, Kak, mau sekalian sama madu hipertensinya nggak? Kita lagi ada promo loh, kakak tinggal nambah 45.000 aja. Sedangkan kalau beli terpisah, madunya itu harganya di 75.000. Lagi ada promo pak, tinggal tambah aja 45.000. Padahal HPP-nya mungkin di angka 15.000. Dengan kita nambahkan produk 1, kita tawarkan langsung, mumpung orang lagi anget-angetnya nih, dia lagi otaknya itu lagi dalam mode membeli, kebanyakan mereka mau. Data yang gua himpun adalah, misalkan dari 100 orang yang beli, ditawarin ini tuh at least 30-45 orang dia mau. Artinya apa? Tanpa perlu biaya iklan lagi teman-teman, kita bisa menambahkan margin yang lebih besar. Gitu. Nah, sampai di sini apakah sudah? Jawabannya belum. Biasanya setelah ditawarkan orangnya mau, ya udah kita kirim dulu produknya. Nah, setelah kita kirim produknya, apalagi yang bisa kita tambahin? Ke atas ada voucher belanja. Syuting nih di sini, voucher belanja. Voucher belanja ini tujuannya apa? Tujuannya adalah, ini kalau kasusnya di brand gua, voucher belanja ini tujuannya ngasih si pembeli ketika produknya, paketnya datang, dia buka, lihat packagingnya bagus, lalu dia yang pertama lihat ada voucher potongan 50.000 untuk pembelian berikutnya di website Firdi Nature Herbal di sini. Tuh. Jadi ketika dia datang, dia buka packagingnya bagus, lalu ada voucher belanja tiba-tiba 50.000. Ah, baru datang dapat potongan nih 50.000. Tulisannya kalau belanja di Firdi Nature Herbal di websitenya. Oke, saya buka websitenya, dia buka websitenya. Dia akan simpan voucher belanjanya dan dia buka website kita. Artinya apa? Dia bisa berpotensi beli lagi di sini. Nah, website store ini atau web store ini berbeda sama landing page yang ada di sini ya. Kalau landing page ini kan produknya cuma satu produk aja, yaitu produk penetrasi herbal hipertensi saffron tadi ya. Nah, di sini di web store ini barulah
Semua produk dari brand kita itu taruh di sini. Mau itu isinya tentang herbal, ada saffron, ada madu, ada kayu bajaka, ya, ada habatus sauda, masukin di sini semua. Dan mereka belinya pakai voucher belanja 50.000. Gitu. Jadi dengan hanya bayar satu biaya iklan, yang diiklankan adalah herbal hipertensi saffron, lalu kita bisa mendapatkan margin closing yang lebih tinggi dengan manfaatin follow up ke satu dan follow up keduanya berupa voucher belanja, orang masuk ke web store dan akhirnya balik lagi mereka tahu mau pengen beli lagi. Gitu teman-teman. Nah, ini adalah data ya di tahun 2021 yang gue tarik. Ini penjualan dari brand gue yang melalui media soskom. Segini hasilnya ya. Di tahun ini tuh lagi rame sekali. Dan di tahun 2024 di pertengahan tahun itu hasilnya segini dengan manfaatin yang ada di belakang. Hasilnya kok sama? Hasil yang sama ini justru buat kita senang karena kenapa? Di era sekarang seperti yang gue bilang tadi, itu untuk beriklan di sosial media tantangannya udah berbeda. Ya, untuk bisa stabil sama aja dengan era masa lalu itu udah bagus sekali. Dengan gempuran adanya TikTok Shop, adanya Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain, dapat hasil yang mirip-mirip sama dengan 2 atau 4 tahun lalu, itu sudah bagus sekali. Hanya manfaatin funnel ini. Nah, buat teman-teman semua yang brand owner atau punya produk, udah manfaatin funnel ini belum? Coba komen di bawah.